adalah Lamborghini Huracan Sterato. Huracan terakhir yang akan pakai mesin naturally aspirated. Kedepannya Huracan bakal pakai mesin V10 hybrid. Dan isi terbatas cuma ada 1499 unit di dunia. Gimana sih mobil ini? Ayo kita lihat. Yang namanya Lamborghini itu nggak boleh masuk akal. Ada Aventador sama Huracan aja, dikala merek lain tuh udah pakai mesin V6 hybrid segala macam, mereka tetap pertahanin V10, paling nggak buat saat ini, itu tetap nggak masuk akal. Udah gitu, mungkin satu dari sedikit supercar yang dibikin bisa off-road atau rally gitu ya, karena dia dibikin lebih tinggi daripada Huracan yang biasa. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, dari bagian depan, ini ada lampu tambahan yang berguna kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di tanah atau jalanan pasir gitu, biar lebih terang, jadi kita ngelihatnya itu lebih mudah. Dan ini lampu udah LED. Dan nggak cuma itu, mobil ini ditinggiin daripada Huracan yang standar. Jadi kira-kira dia tuh naik sekitar 44 mm. Total ground clearance mobil ini sekarang 171 mm. Sebagai perbandingan, Toyota Corolla Cross 160-an mm. Sebuah Lamborghini Huracan lebih jangkung daripada Corolla Cross. Itu crossover loh. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau mobil ini emang ditinggiin daripada Huracan Evo yang standar. Seperti gue bilang, 44 mm lebih tinggi dan total ground clearance 171 mm. Lebih tinggi daripada sebuah crossover. Dan dia pakai ban khusus dari Bridgestone Dweller. Ban ini bukan cuma sekedar ban spek rally atau off-road tipis-tipis, tapi dia juga adalah ban RFT, Run Flat Tire. Jadi kalau amit-amit misalnya kenapa-napa, misalnya kena kerikil atau batu tajam atau paku, dia masih bisa jalan tapi kecepatan dan jaraknya agak terbatas. Nah, peleknya mengecil dibanding sama Huracan Evo yang jadi basicnya. Dia pakai 19 inci dan ini udah pelek yang paling kecil yang bisa dimasukin ke Huracan. Karena kalau lebih kecil lagi, mentok sama kaliper sama cakramnya. Nanti harus ngedesain rem sama cakram lagi, mahal. Dan dia udah pakai rem karbon seramik sebagai standar. Nih ada tulisannya nih, Carbo Ceramici. Keren ya? Dan buat Huracan Sterato ini, dia pakai over fender atau cladding seperti ini yang bahannya plastik. Biar kalau kena kerikil, nggak apa-apa. Jadi yang kena tuh ini, bukan bodinya. Nah, lanjut ke bagian atapnya. Kalian lihat, ada roof rail yang ada tulisan Steratonya. Dan ini beneran berfungsi. Jadi, standarnya, atap Huracan itu nggak bisa bawa beban berlebih. Beban yang biasa aja mungkin nggak bisa. Nah, di sini semuanya di re-engineer ulang, termasuk bagian atapnya, biar bisa naruh beban lebih, misalnya roof rack, roof box, atau apapun itu. Tapi maksimal cuma sekitar 30 kg. Itu pun sebenarnya nggak disarankan. Kenapa? Karena kalaupun kita naruh barang-barang di sini, itu bakal ngalangin udara buat masuk ke air intake di bagian atap. Ya, kalau misalnya Huracan biasa, air intake-nya di bagian kanan sama kiri, dia di atap. Biar kalau misalnya kita bawa mobil ini ke jalanan yang berdebu, penuh kerikil gitu, debunya tuh nggak masuk ke air intake yang mungkin akan merusak mesin. Makanya air intake yang dipindah ke atap biar mesinnya nggak kenapa-napa dan dia tetap bisa memasukkan udara ke ruang bakarnya. Tapi nggak kayak Huracan Evo yang jadi basicnya, dia si Huracan Sterato ini nggak punya rear wheel steering atau four wheel steering. Jadi kalau Huracan Evo itu roda depan sama belakang bisa belok berlawanan arah atau satu arah, dia cuma roda depan aja yang belok kayak mobil biasa. Tapi ingat, karena ini mobil buat rally, mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Di beberapa supercar gitu ya, cover mesinnya kan kaca biar kita bisa lihat mesinnya. Ini dia cuma dikasih plastik untuk membentuk sebuah kisi-kisi. Dan kalau misalnya tangan kita cukup langsing, kita bisa sentuh mesinnya. Panas. Tapi kelihatan ya, ini mesin V10 dengan ciri khas Lamborghini adalah urutan firing order atau silinder tuh nembaknya urutan berapa aja. Jadi kalau di mobil ini 1, 6, 5 dan seterusnya. Ini ciri khas Lamborghini yang nggak pernah kita temukan di mobil lain. Nah, ini dia mesin dari Lamborghini Huracan Sterato 5200 cc V10 ya, V10 naturally aspirated. Nggak ada turbo, nggak ada supercharger, dan nggak ada hybrid. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini adalah Lamborghini Huracan terakhir yang akan pakai mesin naturally aspirated. Kedepannya Huracan atau penerus Huracan akan pakai mesin hybrid ya. Jadi bener-bener sebuah collectible dan bener-bener sebuah memori akan mesin naturally aspirated yang sekarang itu udah nggak banyak lagi. Dan seperti yang gue bilang tadi kan, air intake-nya jadi di atas, makanya di atas intake manifold itu ada lubang yang mengarah ke bagian kanan kiri. Tapi tenaganya agak turun. Kalau Huracan Evo itu punya 630 tenaga kuda, dia punya 610 tenaga kuda. Gara-gara
posisi air intake yang lebih tinggi, jadi udaranya itu nggak sebagus kalau di bagian kiri kanan ya. Tapi tetap dia bisa 0 ke 100 dalam sekitar 3,4 atau 3,5 detik. Lagi-lagi itu lebih lambat daripada Huracan Evo. Tapi ingat, Huracan Evo buat di sirkuit. Ini buat jalanan yang non aspal. Sebenarnya karena ini mobil masih dari Italia, dia masih setir kiri, dan nanti mobil ini akan roadshow lagi ke berbagai negara. Tapi kita di sini mau jelasin apa aja yang beda antara Huracan biasa sama Huracan Sterrato ini. Pertama, dia punya mode khusus. Kan kalau di Huracan biasa ya, modenya kan Strada Sport sama Corsa. Ini Strada Sport sama Rally. Ya, ada mode Rally. Lamborghini bener-bener pengen mobil ini dipakai rally tipis-tipis gitu ya. Jadi rally ini tuh traction controlnya agak sedikit dikendorin biar kita bisa oversteer tipis-tipis atau ngepot tipis-tipis di jalanan yang bukan aspal. Keren. Sisanya kurang lebih masih sama kayak Lamborghini Huracan yang reguler gitu ya. Dia masih pakai penggerak AWD, nggak kayak Huracan Evo RWD gitu ya. Jadi ini masih penggerak roda depan dan roda belakang, all wheel drive. Dia masih pakai gearbox kopling ganda. Pedalnya enak banget, dan di bagian tengah sini ada layar sentuh yang mungkin nggak terlalu penting buat dibahas kayak, karena ini sebuah Lamborghini, yang penting ada driving experience-nya. Sayangnya kita belum bisa coba mobil ini karena mobil ini, si Huracan Sterrato, cuma ada 1499 unit di seluruh dunia dan udah sold out. Cepet banget ya. Oke, jadi itu aja review kita soal Lamborghini Huracan Sterrato ini. Bener-bener sebuah mobil yang harus dikoleksi dan harus dipakai. Karena kapan lagi kita bisa nyobain sebuah supercar Lamborghini di jalanan yang berkerikil, berdebu, atau bahkan tanah gitu ya. Kalau pakai urus mah ya udah ketebak SUV. Ini supercar ke jalanan tanah. Bayangin, pasti seru banget. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.